berulang-ulang kali di Indonesia ini terjadi perbuatan-perbuatan yang jahat ini, perbuatan-perbuatan yang ditunggangi iblis setan ini. Inilah kelompok-kelompok radikal yang harusnya dibasmi dari negeri ini. Tidak boleh ada di negeri ini kelompok seperti ini, manusia seperti ini. Karena apa? Negara kita ini bukan negara agama. Negara kita ini negara Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi semua agama harus dilindungi oleh negara. Tapi negara gagal dalam hal ini. Ya kalau saya minta Kapolri ganti aja dah. Kalau nggak bisa beresin ini semua. Sesuatu yang selalu berulang-ulang. Bukan hanya berulang pada kesejarahan kita hari ini, tapi berulang-ulang sejak berabad-abad yang lalu. Mulai dari zaman pra-Kristen, pasca-Kristen, pra-Islam, pasca-Islam, sampai ke kehidupan kita hari ini. Yaitu penyerbuan dan persekusi terhadap pemeluk agama lain. Terutama terhadap rumah ibadah. Kejadian kemarin yang terjadi di Padang, hari Minggu kemarin, rumah doa dari umat beragama lain itu diserbu dan bahkan korbannya sampai mengalami luka-luka. Ada 9 orang, 4 orang dan seterusnya, kita bisa saksikan di media. Mengapa ini terus terjadi? Karena satu hal, orang-orang tidak pernah menggunakan akal sehatnya dalam memeluk agama. Mereka salah menerjemahkan agama. Mengapa saya terlalu berani mengatakan salah menerjemahkan agama? Satu hal adalah setiap pemeluk agama diberi tugas oleh agamanya masing-masing untuk menyebarkan agamanya dengan cinta dan kasih sayang. Hanya dengan bahasa kasih sayang, kemudian tujuan-tujuan universal itu bisa menjadi daya tarik kepada orang lain untuk memeluk agama. Seperti saya misalnya yang beragama Islam, maka saya akan menunjukkan bahwa Islam itu toleran, Islam itu penuh kasih sayang, kedamaian, dan kemanusiaan. Maka Islam harus saya bawakan dengan cara yang sejuk, dengan cara penuh cinta. Sehingga orang berharap akan tertarik untuk melihat agama saya. Kalau kemudian dengan cara-cara kekerasan dan persekusi, siapa yang akan tertarik terhadap agama kita? Saudara-saudaraku sekalian, saya seringkali mengetengahkan soal ini, bahwa agama yang kita peluk hari ini semuanya berdasarkan takdir-takdir kelahiran manusia. Saya menjadi Islam karena ditakdirkan oleh Tuhan untuk lahir di Madura dari orang tua beragama Islam. Maka Islamlah saya. Kalau saya ditakdirkan oleh Tuhan untuk lahir di belahan dunia yang lain, dari orang tua yang beragama lain, tetangga saya beragama lain, rumah ibadah di sekitar saya beragama lain selain Islam, satu negara isinya agama lain dan mungkin hanya minoritas Islam di negara itu, mungkin saya tidak beragama Islam hari ini. Coba kita bisa bayangkan kalau saya lahir di Meksiko, satu negara isinya Katolik, orang tua saya Katolik, sekolah saya Katolik, rumah ibadah di sekitar saya Katolik, dan semuanya aturan-aturan, semua secara politik dan sosial itu lebih mengarah kepada ajaran-ajaran Katolik. Maka Katoliklah saya. Sementara kelahiran saya itu bukan pilihan saya. Kelahiran saya itu semua takdir dari Allah, sunnatullah. Maka kemudian saya bisa memeluk agama apa saja. Artinya begini, semua manusia, apapun agamanya, diciptakan oleh Tuhan yang sama. Lalu untuk apa kita membenci pemeluk agama lain? Lalu untuk apa kita mencurigai pemeluk agama lain? Dan apalagi kita, apakah harus kita gelisah oleh keimanan orang lain yang berbeda? Tidak perlu. Kalau kita gelisah oleh berbagai perbedaan, maka kita seharusnya gelisah kepada diri sendiri. Karena kita sendiri kadang-kadang juga gelisah oleh perbedaan yang ada di dalam diri kita. Jadi perbedaan itu adalah keniscayaan yang dialami oleh seluruh umat manusia. Kita bisa saja bertetangga dengan orang yang memeluk agama lain dan bersuku lain, identitas primordial lainnya. Lalu untuk apa harus mempersekusi pemeluk agama lain karena kita mencurigai dan kita gelisah oleh keimanan orang lain itu? Kali ini, kemarin hari Minggu terjadi di Padang. Tujuannya apa? Ingin masuk surga kah? Hanya karena ingin masuk surga, lalu kemudian dia mempersekusi orang lain yang menurut mereka juga ingin masuk surga. Maka saudara-saudaraku, dalam beragama jangan pernah menempatkan Tuhan sebagai objek sengketa. Agama kita yang terbaik, ya wajib, karena itu adalah keyakinan dan keimanan kita. Tapi kita tidak harus menjelek-jelekan agama orang lain. Kita mencintai agama kita, iya, tapi tidak harus membenci agama orang lain. Kita semua diciptakan kemudian diberikan keimanan melalui takdir-takdir itu supaya kita mencintai konsep-konsep ketuhanan dan mencintai konsep-konsep kemanusiaan. Jadi
Apa yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan persekusi terhadap pemeluk agama lain terjadi di belahan dunia manapun, termasuk di India misalnya. Pemeluk Hindu mempersekusi orang-orang Islam di Uttar Pradesh, di Goa, di Gujarat, dan mempersekusi orang-orang minoritas Kristen di Manipur, India bagian timur. Termasuk juga orang-orang pemeluk agama Buddha yang mempersekusi Rohingya yang beragama Islam. Ini semua adalah penterjemahan agama yang salah total. Karena dengan beragama, manusia harus mencintai manusia lainnya. Dengan beragama, manusia harus mencintai Tuhannya. Dan ketika manusia diminta untuk mencintai Tuhannya, seharusnya manusia juga mencintai takdir-takdir kelahirannya. Kata Habib Ali Al-Jufri dalam kitabnya Al-Insaniyah Qabla Tadayyun, bahwa manusia harus mengenal kemanusiaan lebih dahulu sebelum mengenal agamanya. Kenapa begitu? Supaya dengan beragama manusia tidak memiliki sifat arogan terhadap manusia lain yang berbeda. Karena semua manusia dilahirkan dengan harga diri yang sama. Takdir-takdir kelahiran yang kemudian mengubah nasib kita beragama ini dan beragama itu. Ini adalah persoalan-persoalan yang paling mendasar yang selama ini selalu dilakukan oleh umat manusia. Kita harus bisa menghargai orang lain yang berbeda. Ini penting. Kenapa begitu? Karena perbedaan itu semua datangnya dari Allah. Allah kemudian menciptakan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa dengan catatan satu, lita'arofu, saling mengenal dan saling berinteraksi dengan mengidentifikasi terhadap segala perbedaan itu. Kalau wajah kita sama, identitas kita sama, suku kita sama, dan agama kita semua sama, lalu kita mengidentifikasi orang lain itu dengan cara apa? Tidak ada. Tujuan Allah membuat kita berbeda-beda supaya kita punya identifikasi masing-masing dan bisa saling menghormati satu sama lain. Sehingga apa? Kemudian kita bisa menciptakan kehidupan sosial yang saling menghargai. Banyak sekali orang-orang yang salah menerjemahkan agama, seolah-olah dengan beragama kita harus gelisah oleh keimanan orang lain yang berbeda. Sementara agama turunnya sesuai periode yang kemudian ketika datangnya Kristen, pemeluk agama sebelumnya masih ada. Ketika datangnya Islam, pemeluk Kristen juga masih ada. Apakah kemudian Allah menginginkan setelah Kristen datang kemudian semua orang bisa menjadi Kristen semua? Ataukah ketika Islam datang Allah menginginkan semua orang bisa menjadi Islam semua? Tidak. Maka sebagai umat Islam yang kita yakini sebagai agama yang terakhir, maka Islam harus berakhlak dan menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Artinya apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Kita harus bisa menjadi manusia yang berguna bagi manusia lainnya, bukan hanya kepada mukmin lainnya, bukan hanya kepada muslim lainnya, tapi annas kepada manusia yang lain. Saya mengatakan ini dalam perspektif Islam karena saya beragama Islam dan di Indonesia pemeluk Islam adalah mayoritas. Mayoritas harus melindungi minoritas, sama persis seperti yang dilakukan oleh Rasulullah ketika memimpin Madinah. Ketika Rasulullah memimpin di Madinah, pemeluk Yahudi, pemeluk Nasrani, semua suku-suku yang berbeda, semua bersatu di bawah payung negara dengan saling menghormati satu sama lain. Oleh karena itu, ketika Rasulullah memimpin di Madinah, apa yang dilakukan pertama kali? Membuat Sahifatul Madinah, yang disebut dengan Piagam Madinah. Tujuannya apa? Supaya kita bisa menghargai hak dan kewajiban orang lain yang berbeda, dan kita bisa menghargai pemeluk agama yang juga berbeda-beda. Mereka juga punya keimanan yang sama. Kalau kita berbicara soal keimanan, semua itu tertanam sejak lahir. Maka kemudian caranya apa? Sampaikan agama kita ini supaya orang lain bisa terpengaruh, supaya orang lain bisa mencintai agama kita. Sampaikan dengan cinta dan kedamaian, bukan dengan kekerasan. Kalau wajah agama kita disampaikan dengan wajah kekerasan, dengan wajah yang sangar, maka orang lain bukan hanya mencintai, tapi pada akhirnya hanya menjadi hantu bagi orang lain. Agama kita tidak dicintai orang lain, malah nantinya akan dibenci oleh orang lain. Maka cara-cara persekusi seperti ini sudah keluar dari cara dakwah Islam, sudah keluar dari syiar Islam. Islam tidak pernah menganjurkan kepada orang untuk melakukan penyerbuan terhadap ibadat orang lain, termasuk juga persekusi terhadap pemeluk agama lain. Ini bukan pekerjaan Nabi, ini bukan perbuatan yang dicontohkan oleh Nabi. Karena Nabi dahulu menghormati keyakinan orang lain dan bahkan membantu pemeluk agama lain yang sedang mengalami kesusahan. Ini yang dilakukan Rasulullah. Kalau kemudian ada orang-orang yang hari ini melakukan persekusi terhadap gereja, terhadap kegiatan ibadat orang lain, misalnya seperti yang terjadi di Padang kemarin, ini bukan sama sekali contoh dari Rasulullah. Sama sekali. Lalu mencontoh siapa?
Ini adalah mencontoh orang-orang yang salah dalam menerjemahkan agama. Agama diturunkan oleh Allah agar manusia saling mencintai, bukan untuk saling membenci, apalagi saling mempersekusi. Sama sekali bukan itu tujuan dari Allah, dari Tuhan dalam penciptaan agama-agama. Agama ini diturunkan sesuai periodenya, dengan keyakinan masing-masing, dengan nabinya masing-masing, dan kitab sucinya masing-masing, untuk memperbaiki akhlak manusia, supaya manusia bisa mencintai konsep-konsep ketuhanan dan konsep sosial kemanusiaan. Jadi, sekali lagi ingin saya garis bawahi bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan persekusi terhadap agama lain, pemeluk agama lain, dan apalagi orang yang sedang menghadap Tuhannya, sedang berdoa kepada Tuhan yang diyakininya, ini adalah pengkhianatan terhadap agama yang dipeluknya. Karena agama tidak pernah meminta kepada umatnya untuk melakukan pembinasaan, persekusi, atau juga melakukan proses-proses kebencian terhadap orang lain yang berbeda keyakinan. Saudara-saudaraku semua, apabila kita ingin menunjukkan bahwa agama kita ini adalah yang terbaik, tunjukkan bahwa agama kita ini adalah agama yang berbasis cinta dan kedamaian. Agama apapun. Kita paham bahwa Islam bukan hanya ada di sini, bukan hanya ada di Arab, tapi juga ada di berbagai belahan di dunia manapun. Demikian juga Kristen, Hindu, Buddha, dan berbagai agama lain. Kalau kita kemudian merasa gelisah oleh berbagai perbedaan, sampai kapan kita harus hidup normal? Karena apa yang kita hadapi adalah berbagai perbedaan. Maka keluarlah dari tempurung. Jangan menjadi katak yang terkungkung di dalam satu ruangan kecil yang seolah-olah dirinya adalah manusia yang terbaik, bahwa dirinya adalah manusia yang pasti akan masuk surga. Jangan pernah menghakimi orang lain akan masuk surga atau ke neraka, sementara kita sendiri tidak tahu akan masuk ke bagian yang mana. Ini dikatakan oleh Roghib As-Sirjani, seorang dokter ahli bedah dari Mesir. Dan ini harus kita yakini, janganlah kita pernah menghakimi terhadap orang-orang yang berbeda, karena kita sendiri tidak sanggup melakukan penghakiman terhadap diri kita sendiri. Jangan pernah menganggap bahwa keyakinan orang lain yang berbeda kita pasti salah, karena apa yang kita yakini juga tidak tahu kita bahwa salah dan benar hanya milik Allah semata, bukan keputusan kita. Jangan pernah juga menghakimi orang lain bahwa orang lain adalah pintu menuju jurang neraka. Jangan pernah. Seperti Rasulullah sendiri, ketika ada sahabat yang mengadu kepada Rasulullah, ada salah satu korban perang Uhud, seorang Yahudi bernama Mukhairik ibnu Ta'labah. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, makamkan Mukhairik sesuai dengan keyakinan agamanya. Urusan Mukhairik nanti masuk surga atau masuk neraka, itu bukan keputusan kita. Biarlah Allah yang akan memutuskan. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah, bahwa soal masuk ke neraka atau masuk ke surga itu bukan domain kita, bukan keputusan kita. Yang paling penting dalam beragama adalah bermoral baik, beribadah kepada Allah secara tekun, tunjukkan kecintaan dan kepatuhan kepada Allah, dan juga cintai sesama umat manusia. Itu saja dari saya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi maslahat, dan juga mudah-mudahan bisa menghentikan aksi-aksi persekusi, dan mudah-mudahan kita tidak menjadi gelisah oleh keimanan orang lain yang berbeda. Ya, teman-teman sekalian, kita baru saja menyaksikan sebuah video yang sangat luar biasa, teman-teman ya. Pak Islah Barawi, seorang muslim, dengan lantang dan berani bersuara membela keadilan dan kebenaran di tengah maraknya intoleransi di negeri kita. Beliau dengan tegas mengutuk tindakan-tindakan kekerasan dan ketidakadilan yang menimpa saudara kita umat Kristen yang sedang beribadah. Khususnya, beliau secara spesifik mengkritik pembubaran ibadah paksa, pengerusakan tempat ibadah, dan intimidasi yang dialami banyak jemaat, teman-teman. Beliau bahkan menyebut tindakan-tindakan tersebut sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Bayangkan, teman-teman, ibadah saat kita berjumpa dengan Tuhan diusik dan dihentikan secara paksa. Ini adalah tindakan-tindakan biadab, tindakan-tindakan yang tidak berperi kemanusiaan dan mencederai nilai-nilai leluhur kemanusiaan, teman-teman. Ya, jadi apa yang disampaikan Pak Islah Barawi ini, menurut saya sebuah berkat bagi kita semua ya. Di tengah gelombang intoleransi yang menggulung, muncullah sebuah suara kebenaran dari seorang yang berbeda keyakinan dengan kita. Ya, luar biasa ya. Ini menunjukkan bahwa kasih dan keadilan melampaui batas-batas agama dan suku bangsa ya. Ini adalah bukti nyata bahwa kita sebagai anak Tuhan dapat bersatu ya, bersatu dalam semangat persaudaraan dan saling mengasihi ya.
Keberanian beliau untuk menentang arus utama pemikiran intoleransi patut kita acungi jempol ya. Dan patut kita teladani teman-teman ya. Marilah kita renungkan pesan yang disampaikan oleh beliau ya. Marilah kita berdoa bagi beliau agar Tuhan terus memberkati dan menguatkan hatinya dalam memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Mari kita juga berdoa bagi negeri kita tercinta ini ya, agar Tuhan menjauhkan kita dari segala bentuk intoleransi dan kekerasan. Semoga kasih dan damai Tuhan Yesus menyertai kita semua. Salam toleransi, Tuhan Yesus memberkati.